Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Husu fi Shalah yang disusun oleh Syekh Al-Qahtani. Dan sekarang membahas tentang khusyuk nifak dan khusyuk iman, bagaimana perbedaannya. Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Ustaz Syarif. Ustaz, kita akan teruskan kajian yang kemarin tentang bagaimana kemarin kita bahas mafhumul khusyuk ya. Mafhumul khusyuk. Kemudian sekarang masuk yang tema yang kedua adalah khusyuk iman dan khusyuk nifak. Nah, pemirsa, kita akan coba bersama-sama mengkaji dan mutalaah sehingga kita sama-sama kita mencoba untuk merasakan keadaan batin kita itu. Yang pertama, khusyuk iman dan khusyuk nifak ini kita bisa rasakan keduanya. Barangkali kita bisa melihat kondisi batin kita. Kita lagi mengkaji batin kita. Karena ayat ini kan bicarakan batin semuanya. Khusyuknya orang beriman, bergetar hatinya. Orang nifak, ya tidak bergetar hatinya. Ini kan suasana yang mesti dirasakan batin kita semuanya. Mari Ustaz, coba kita bahas di halaman berapa yang ini sekarang? Halaman yang ke-14. Halaman 14 ya? Al-Mabhatsu Tsani. Pembahasan yang kedua. Al-farqu baina khusyu'il imani wa khusyu'in nifaq. Jadi pembagian atau perbedaan antara khusyuk iman dan khusyuk nifaq. Jelas lagi, ini adalah ekstrim sekali nih. Nah, kita kan masih selama ini kan belum tahu yang mana sih khusyuk iman dan khusyuk nifak tadi itu, sehingga kita hari ini kita mencoba untuk cross check kepada diri sendiri. Ada tandanya, apakah ada tandanya itu terjadi terhadap diri kita? Jadi kita mengkaji diri, mengkaji batin kita sendiri. Khusyuk iman dan khusyuk nifak itu ada nggak terasa dalam diri kita itu? Tanda-tandanya apa? Silakan Ustaz. Idza zaharat atharul khusyu'i 'alal jawarih. Jika tampak khusyuk itu dari lahiriah, tampak jadi anggota badannya. Oke. Walam yakun fil qalbi syai'un minhu. Tapi tidak terjadi dalam hatinya. Sedikit pun tidak terjadi. Tidak terjadi sama sekali. Fahadha khusyu'un nifaq. Fahadha khusyu'un nifaq. Ini khusyuk nifaq. Nah, kita cek batin kita ini kadang-kadang jangan kita itu. Kadang-kadang kita menjadi, ya Allah, kitab ini apa? Kitab ini tajam sekali. Kitab ini menjelaskan sangat tajam, sebenarnya gampang sekali. Kalau dari tampak dari lahiriahnya kita tampak khusyuk, kemudian kita gerakannya sempurna, tapi tidak terjadi dalam hati, ini kan suatu pertanyaan. Apakah kita? Apakah terus kalau kita tahu bahwa suasana batin ini tidak terjadi, tapi kita tidak mau akan bangkit mengatakan ini salah gitu. Kita mencoba bukan untuk orang lain Ustaz, untuk kita sekarang nih. Dan kita, apakah kita hari ini tiba-tiba sadar nggak dengan? Jadi saya menginginkan setiap kajian ini langsung untuk kita mendalaminya. Ini keadaan diriku. Tampak lahirnya aku sholat, tampak lahiriahnya aku takbir, tampak lahiriahnya aku membaca takbiratul ihram, tapi batinnya tidak. Tampak saya mengatakan I love you kepada seorang kekasih, tapi batinku tidak mengatakan itu. Tampak dari suara, tampak ekspresi, tapi batinnya sebenarnya saya tidak mengatakan I love you. Kan ini sebenarnya. Apa jadinya jika sang kekasih itu tahu bahwa kita berbohong? Apa jadinya kalau itu Allah yang melihat dan tahu? Engkau mengatakan Allahu Akbar tapi batinmu tidak. Engkau mengatakan kepada Allah aku mencintai tapi batinmu tidak. Fahada khusyuk nifak. Dan inilah khusyuk nifak itu. Ya Allah. Silakan Ustaz, lanjutkan. Walihada qala Hudzaifah radhiyallahu an. Untuk ini berkata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an, Iyyakum wa khusyu'an nifaq. Iyyakum wa khusyu'an nifaq. Waspadalah, hati-hati, udah peringati deh, dengan khusyuk nifaq.
Jadi ada juga khusyuk nifak itu. Tampak dari lahiriahnya, batinnya tidak. Makanya beliau mengatakan, sampai ada satu riwayat ini, Ustaz. Rasulullah itu pernah bercerita kepada Sayyidina Huzaifah bahwa di belakang Nabi sedang salat bersama, ada 12 orang munafik yang ikut bersama sholat. Imamnya Rasulullah. Mereka jadi makmum setiap hari tanpa ikut bersama-sama sholat. Sholat subuh ikut, maghrib ikut, isya ikut. Setiap sholat mereka itu. Tapi Rasulullah berbisik kepada Sayyidina Huzaifah, ya Huzaifah, di belakang kau sholat berjamaah ini setiap hari sholat bersama-sama, tetapi dia itu adalah orang munafik. Kemudian lantas beliau mengatakan kepada Sayyidina Huzaifah, ya Huzaifah, nanti jika aku sudah wafat, jangan kau sholatkan 12 orang ini. Dan itu dirahasiakan. Maka Sayyidina Huzaifah adalah orang yang merahasiakan ini. Sampai sepeninggal Rasulullah SAW, beliau mengatakan ketika ada orang yang meninggal, satu orang yang disebutkan tadi, salah satunya, ketika sedang mau disolatkan, ternyata dilarang Sayyidina Huzaifah. Beliau mengatakan, jangan kau solatkan. Karena Nabi bersabda, jangan engkau solatkan orang ini. Maka masih ada lagi, 11 orang lagi. Siapa ya Huzaifah? Yang kata Nabi ada 11 orang lagi. Termasukkah diriku? Gitu kan. Kata Umar. Tapi Huzaifah tetap mempertahankan, ia tidak akan ucapkan siapa orangnya. Itu yang bikin tegang sekali. Jangan-jangan aku nih, jangan-jangan aku. Memang orang nifak itu kan gak kerasa. Gak terasa. Apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau ia berdiri salat, ia berdiri beras sekali. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam salatnya ia lupa sama Allah. Illa qalila. Jadi ingatnya kepada Allah dalam salat itu hanya sedikit saja, lamunannya lebih banyak. Tapi ini sebenarnya gampang. Kenapa harus nunggu siapa yang munafik? Katakan saja, aku lamunannya lebih banyak. Dan aku membiarkan lamunan itu. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan dalam ayatnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Mestinya kan langsung melihat diri kita sendiri ayat ini kan. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah akan balas tipuannya. Orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas. Ngeri sekali. Siapa orang munafik yang sholat tadi itu? Idza qamu ila sholati, apabila berdiri sholat, qamu kusala. Dan dia berdiri sholatnya itu kusala. Berat, malas. Melamunnya lebih banyak daripada ingatannya. Wala yadhkurunallah. Berarti kan gak ingat. Lupanya itu banyak sekali dalam salat. Illa qalila, kecuali sedikit saja ingatannya. Hanya takbiratul ihram saja. Al-Fatihahnya tidak sadar bacaannya. Dia mengucapkan, ngigau. Makanya la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati salat wa antum sukara. Ngigau. Mabuk. Wala yadhkurunallah. Dan dia tidak berzikir pada Allah. Illa qalila. Jadi larangan jangan sholat itu keras sekali. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat wa antum sukara. Syaratnya apa? Jangan mabuk, jangan lupa, jangan berpaling. Wala yadhkurunallah. Mereka itu tidak zikir pada Allah. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Hatta ta'lamu, sampai tahu mata kulun. Apa yang kau baca, apa yang ungkapkan, apa yang disebutkan takbiratul ihram. Sadar semuanya itu. Ustaz, lanjutkan. Menarik ini Ustaz, teruskan Ustaz. Wa ma khusyu'un nifaqi. Apakah khusyuk nifak itu? Qala antaral jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'in. Jelas sekali. Antara jasad al khashi'an, engkau melihat jasadnya khusyuk, lahiriah tampak, tetapi batinnya wal qalbu laisa bi khashi'in. Dan hati tidak ada kekhusyuan sama sekali. Ini kan jelas banget. Dan ini nggak perlu kaji dalam-dalam. Cukup berkata begitu udah paham. Hatiku tidak khusyuk, hatiku tidak berzikir, hatiku tidak takbir, hatiku tidak ada rasanya.
maka mestinya kita ini langsung bangkit. Harus kita cari. Nah, kalau mencari, nggak mengapa kata Nabi. Berapa persen ya Rasul? Aku khusyuk itu nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumsuha, sudusuha, sampai usruha. Berarti di sini ada kebolehan engkau sholat asal usaha. Separuhnya engkau akan mendapatkan pahala. Sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapan, sepersembilannya, sampai dibatasi oleh sepersepuluhnya. Maka kita harus berusaha itu. Kita dapatkan itu. Makanya disebut jihad. Jihad di dalam khusyuknya. Tidak mengapa. Tapi orang munafik tidak ada usaha untuk jihad melawan was-wasnya. Jadi Sayyidina Hudzaifah menjelaskan dengan jelas sekali itu. Lanjutkan saja. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa qala ba'dul 'arifin, berkata ahli ma'rifat, husnu adabil zahiri unwanu adabil batini. Jadi baiknya adab lahirianya menunjukkan adab batinnya. Jadi kalau ekspresi kita baik itu muncul dari batin. Ekspresi kita marah itu pun muncul dari batin. Husnu adabil zahiri menunjukkan baiknya adabil batini. Sangat mudah sekali sebenarnya. Kalau kita ngikuti kayak gini, udah nggak usah terlalu banyak debat, diskusi terlalu banyak. Itu tinggal ngikuti saja kita masuk. Karena kita bicarakan batin soalnya. Batin itu sudah tidak terlalu diskusi. Rasanya kamu cinta apa enggak? Nggak ada. Ya sudah, bukan cinta namanya. Tapi kamu harus cinta. Harus iman. Harus benar gitu. Berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh menemui Allah, jahadu fina, datang kepada kami, pasti kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pastikan ku buka jalannya itu. Jadi semangat kita punya ilmu begini nih, agar kita terus mencairkan hati yang keras tadi itu. Ustaz. Wara'a ba'duhum rajulan. Wara'a ba'duhum rajulan, dan ia melihat seseorang khasha'al mankibaini wal badan faqala ya fulan. Ada orang yang sholatnya lagi sholat kan itu ya, lagi sholat tampak di mengkhusyukkan pundaknya wal badan gitu ya. Jadi tampak dari badannya. Jadi kayak orang tegang gitu ya, kayak orang tegang ya. Jadi kadang-kadang kita mencoba khusyuk, kadang-kadang kita tegang kan. Allah, itu kan tampak fi mankibain ini kan, tampak. Ini khusyuk yang tegang itu. Namanya takhasya'a. Terus faqala ya fulan. Maka berkata, ya fulan. Al-khusyu'u hahuna. Al-khusyu'u hahuna. Khusyuk itu hahuna. Wa asyara ila sadri. Sampai menunjukkan dadanya itu. Khusyuk itu di sini nih. Bukan fi mankibai atau badan ya. Bukan tampak di badannya, tapi di sini di dalamnya. Rasanya itu di dalamnya itu khusyuk, takut di sini. Khusyuk kan artinya takut. Takut itu di sini, bukan tampak di lahiriannya tapi batinnya. Nah, itu. Bagus Ustaz. Wa ra'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, rajulan taqta'a raqabatahu. Jadi beliau melihat seorang laki-laki yang badannya itu menunduk-nundukkan ya. Faqala ya sahibar raqabah. Dia berkata, wahai orang yang mempunyai tengkuk yang dikhusyuk-khusyukkan gitu. Jadi tampak gitu. Irfa' raqabatak. Sambil dipukul tuh. Irfa' raqabatak. Angkat tengkukmu. Laisal khusyu'u fir riqab. Khusyuk itu bukan fi riqab. Tapi hahuna berarti kan? Innamal khusyu'u fil qulub. Innamal khusyu'u fil qulub. Khusyuk itu dalam hati. Cinta dalam hati. Iman dalam hati. Rindu dalam hati. Kita akan menarik sekali nih ilmu batin kita. Jadi memang selama ini hampir melupakan tentang suasana ini. Ini bicara suasana. Suasana cinta, suasana keimanan yang mesti kita rasakan. Jadi memang ilmu rasa kalau gitu ini. Jadi
Teruskan Ustaz. Wa amma khusyu'un nifaq. Adapun khusyuk nifaq, Fayabdu 'alal jawarihi tasannu'an wa takallufan. jadi tampak kepada seluruh anggota badan itu tasannu'an, kayak pura-pura gitu loh, dibuat-buat ya. Wal qalbu ghairu khashi'in. Tapi hatinya tidak, nggak khusyuk. Jadi Yukhadi'un Allah. yukhadi'un Allah wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi menipu. Jadi tasannu'an, menipu sebenarnya itu. Jadi kita ini banyak, ya Allah, kalau dibilang kita ntar saya sendiri gitu loh. Astagfirullahaladzim. Terus Wa kana ba'du sahabah, dan para sahabat, sebagian daripada sahabat yaqul, dan berkata, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. aku berlindung dari khusyuk nifak. Wa ma khusyu'un nifaq? Wa ma khusyuk nifak? Apa khusyuk nifak itu? Ayyural jasadu khashi'an, Tampak jasadnya khusyuk, wal qalbu ghairu khashi'in. tetapi hatinya tidak khusyuk. Nah, ini yang jadi pembahasan ini berurutan terus sampai kita ikuti saja. Kita mencoba menelusuri bersama-sama. Kita mengatakan, loh saya, ini kondisi seperti itu, jangan sampai terjadi seperti ini. Dan itu kita akan lakukan. Dan setiap kajian kita ini jangan sampai terlena, terbuang. Karena biasanya orang kalau udah membuang ilmu yang jelas, biasanya terus kacau. Cinta itu ada. Itu bukan lagi sebuah kajian lagi. Tapi ini harus masuk ke dalam wilayah pengalaman yang bisa dirasakan oleh lisan saya, lidah saya, hati saya, dan fisik saya. Sehingga kita bisa merasakan khusyuk itu sampai sekujur tubuh itu terasa. Gitu loh. Insya Allah ini sampai ke sana, Ustaz. Terus, Ustaz. Wa amma khusyu'ul iman. Adapun khusyuk iman, Al-qalbul mukhbit. jadi hati yang mukhbit, rendah. Qad khasha'a wa tma'anna. Ya, sungguh khusyuk dan tenang. Kal buq'atil mutma'innati minal ardi. Seperti buk'ah. Buk'ah itu apa ya? Tanah datar yang di situ ada cerukan di bawahnya. Yang air di atasnya itu tenang di situ. Yang tidak lastakarra, yang tidak terguncang. Jadi ditandai secara fisik ukurannya air. Tenangnya itu air. Jadi air itu kalau kena angin kan goyang tuh. Atau kena bentakan sedikit itu goyang, tergoyang. Makanya ukurnya kalau boleh kita pakai gambaran pakai mangkok gitu kan. Kasih air yang tidak bergeser sama sekali, bahkan tidak ada gelombang sama sekali. Hati itu digambarkan, suasana batin itu kan gini, gampang naik turun. Itu orang tidak khusyuk. Orang khusyuk itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub itu qalbnya tadi menjadi sangat tenang, yang tak terguncang, bahkan angin yang melintas atau yang menerpanya, maka air itu tidak tumpah, tidak bergerak sama sekali. Tenang. Makanya ukurnya sensitif. Sensitif sekali. Kena angin, air itu bergoyang. Nah, kekuatan khusyuk itu ibarat air yang jernih pada satu tempat cerukan yang cekung begitu, maka ia tidak goyang sama sekali. Bismillah. Allati yajri ilaihal ma'u. Nah kan, di mana di situ ada air mengalir Fayastakirru fiha. dan dia tak bergerak. Tenang. Jadi, Wa alamatuhu, tandanya adalah ayyasjuda baina yaday rabbih, ia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala ijlalan, penuh mengagungkan, wa dhullan, dan penuh zul, hina, wan kisaran baina yaday, kisaran, pecah. Jadi pertama pengagungan, orang mengagungkan itu kan tunduk. Ijlalan, wa dhullan, dan hina. Tunduk dan hina, ini suasana namanya. Tunduk, orang di hadapan Allah itu tunduk, penuh rasa betapa banyak salahnya diriku. Zulhina wa inkisaran, hati yang tadinya keras pecah. Nah, suasana batin yang pecah di sini terasa tuh. Kalau orang yang keras itu sujud nggak terasa apa-apa, kayak batu.
Tapi bagi orang yang tunduk hatinya, yang percaya Allah dekat, dan ia akan mengucapkan taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, akan pecah. Taqsya'irru, pecah, bergetar. Karena hati yang keras tadi itu pecah. Wa dzullan, hina, wa inkisaran, pecah. Makanya terjadilah taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit dan hatinya. Kemudian menjadi tenang, tatma'innul qulub. Sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqa. Di saat tenang itulah sampai dia berjumpa dalam sujudnya, hatta yalqa. Ada perjumpaan. Tidak segera sujud, tapi bertujuan sampai ketemu batinnya. Apa yang dilakukan? Falyushahid biqalbi. Maka lihatlah dengan hati. Kau bisa merasakan ada kedekatan. Fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadimu. Saking dekatnya Allah dengan hati yang sudah dibuka tadi itu. Ada lagi, Ustaz? Sajadatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqa. Dalam sujudnya ia tidak mengangkat kepalanya hatta yalqa, sampai ia dapat menemui Allah dalam sujudnya itu, sampai ada perjumpaan. Karena perjumpaan ini kan sebenarnya sama dengan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sabar dan salat itu lakabir, amat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali hamba-hamba yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Al-khaufu da'imu fil qalbi, yang hatinya itu punya perasaan takut terus-menerus dalam hatinya, yaitu alladzina yadhunnuna. Kenapa? Dia memiliki keyakinan, dzan kepada Allah, yaitu mulaku, ada perjumpaan, hatta yalqa. Mulaku itu ketemu, liqa. Sujudnya pun demikian, hatta sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqa, sampai engkau ketemu dalam sujudmu. Ada kedekatan di situ. Fakthir doa, maka perbanyaklah doa, kata Nabi dalam sujudnya itu. Itu makanya semakin dalam ini. Padahal baru bab pertama kesananya saya nggak kebayangkan nanti, Ustaz. Mudah-mudahan jamaah itu bisa mengikuti semua rasanya itu, insya Allah. Masih ada, Ustaz? Fahada khusyu'ul iman. Fahada khusyu'ul iman. Inilah khusyuk iman. Kesimpulannya jelas sekali perbedaannya antara khusyuk nifak dan khusyuk iman. Kalau khusyuk nifak, kita simpulkan sholatnya nggak kerasa apa-apa. Kosong, sepi, dan capek. Bayangkan betapa capeknya orang sholat. Kam min qa'imin haudun sholati at-ta'abu wa nasab. Berapa banyak orang sholat tapi dapatnya capek-capek dan penat. Ini orang nifak. Dan ini bisa kita rasakan keadaan ini. Keduanya, baik apakah kita sholatnya iman atau sholatnya munafik. Nah, itu terjadi. Insya Allah, pemirsa sekalian, alhamdulillah sampai kepada bab khusyuk iman dan khusyuk nifak. Dan kita bisa, mudah-mudahan bisa merasakan semuanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada tema selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.